Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adra Tigana dengan NIM 2522174 dari kelas 1E PTIK. Saya akan mereview sebuah buku, yaitu Pendidikan dan Investasi Sosial yang ditulis oleh Dr. Rusli Yusuf, MPD, dan diterbitkan oleh Alfabeta Bandung tahun 2011. Dalam buku ini, saya menemukan begitu banyak hal-hal yang patut dibahas, tetapi saya akan memilih sebagian saja poin-poin menarik bagi saya. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku ini. Seperti judulnya, buku ini menjelaskan pengertian dan juga hubungan erat antara pendidikan dan investasi sosial. Pada bab pendahuluan di sana memberitahukan kita tentang bangsa dan peradaban, di mana peradaban dimulai dari keinginan untuk membuat suatu budaya yang menyukai dan terlibat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Dan kemajuan suatu negara tidak lepas dari banyaknya ilmuwan yang dimiliki oleh negara tersebut. Contohnya saja Yunani, yang telah melahirkan begitu banyak sekali ilmuwan-ilmuwan pada berbagai aspek pendidikan, seperti Archimedes, Aristoteles, Plato, dan lain-lain. Kemudian masih pada bab pendahuluan, yaitu tentang pendidikan, investasi sosial, dan civil society. Dikatakan bahwa Malaysia dengan kebijakan investasi sosialnya yang dibangun oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah membawa pengaruh besar bagi bangsa dan negara. Dari pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia yang meningkat cepat, serta pengaruh politik luar negeri yang telah memposisikan Malaysia sebagai salah satu negara yang patut diperhitungkan di Asia. Dahulu orang-orang Malaysia sering datang ke Indonesia untuk belajar ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik itu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Namun sekarang putra dan putri Indonesia lah yang datang ke Malaysia untuk belajar dan barulah kembali ke Indonesia. Jika kita kaji secara intensif, apa yang membuat orang-orang Indonesia mengalami kondisi seperti ini? Yaitu dahulunya orang-orang Malaysia lah yang datang ke Indonesia untuk belajar, namun sekarang putra dan putri Indonesia lah yang datang belajar ke Malaysia. Kondisi seperti ini terjadi karena kebijakan investasi sosial yang telah dikonsepkan dengan baik pada masa awal kemerdekaan tidak diteruskan secara berkelanjutan di masa selanjutnya. Menurut Caroline Pascarina tahun 2007, investasi sosial terbaik adalah pada bidang pendidikan. Investasi pada pendidikan seumur hidup, kesehatan, pengembangan komunitas sebagai basis modal sosial merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Baik, seperti itulah sedikit hubungan antara pendidikan dan investasi sosial. Dan sekarang barulah kita mulai pada poin-poin yang menarik. Yang pertama yaitu pada bab 3 tentang membangun pendidikan yang berkualitas. Pada subjudul C, halaman 57, koneksi pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Di sana dijelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan sangat besar perannya dalam membantu mengembangkan kualitas suatu organisasi. Karena pendidikan dan pelatihan itu sendiri merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk membangun aspek kemampuan intelektual dan keterampilan manusia. Dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas. Pemberian pendidikan dapat dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk melanjutkan studinya dari S1 ke S2 kemudian S3 secara linear atau saling berhubungan. Contohnya jika S1-nya pada ilmu komputer, maka S2 dan S3-nya juga pada bidang komputer, agar mampu menciptakan kompetensi pada saat ia bekerja nanti. Penciptaan tenaga pendidik yang ahli sesuai bidangnya merupakan salah satu konsep profesionalisme manajemen. Sebagaimana yang dikatakan oleh Charles Babbage bahwa setiap pekerja kemudian dapat dididik dalam satu keterampilan khusus dan harus bertanggung jawab pada sebagian dari keseluruhan proses, atau tidak harus bertanggung jawab pada keseluruhan proses. Dengan cara ini, waktu pendidikan yang mahal dapat dikurangi dan pengulangan pekerjaan secara terus-menerus akan meningkatkan kemampuan keterampilan pekerja dan meningkatkan efisiensinya. Dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi yang ingin berkembang harus menempatkan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu program rutin untuk dilakukan dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian di halaman 94, poin H, peran pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpesan, didiklah dan persiapkanlah anak-anakmu
untuk suatu zaman yang bukan zamanmu. Mereka akan hidup pada suatu zaman yang bukan zamanmu. Hal senada disampaikan oleh pakar masa depan, yaitu Alvin Toffler. Pendidikan harus selalu mengacu pada masa depan. Begitulah katanya. Karena itulah pendidikan berfungsi mengembangkan pola-pola budaya baru untuk membantu masyarakat mengakomodasikan perubahan-perubahan yang sedang dan sudah terjadi. Pendidikan punya peranan penting dalam mengembangkan sumber daya manusia, yaitu untuk membangun dan menciptakan tenaga-tenaga manusia yang terampil. Alvin Toffler berkata bahwa pengetahuan merupakan kunci dari power shift yang menggantikan money power dan muscle power pada masa modern ini. Artinya, ilmu pengetahuan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kemudian, pendidikan berupa investasi, merupakan upaya penanaman modal berupa pendidikan yang diharapkan menghasilkan kembalian yang lebih banyak di masa yang akan datang. Karena pendidikan berupa investasi memberikan pengaruh terhadap produktivitas suatu negara. Dari pengetahuan, keterampilan, serta keahlian seseorang sebagai produk pendidikan akan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mencapai tingkat produksi masyarakat. Karena itulah, UNESCO merekomendasikan 4 pilar pendidikan sebagai wahana belajar yang bersifat long life learning untuk peserta didik dalam menghadapi iklim globalisasi. Yang pertama adalah learning to know. Artinya, pendidikan bukanlah masalah memperoleh informasi yang sudah rinci, melainkan mendorong seorang peserta didik agar meningkatkan atau membangun rasa ingin tahu atau rasa keingintahuan intelektualnya. Yang kedua adalah learning to do, yaitu proses pembelajaran, mempraktikkan apa-apa saja yang telah dipelajarinya agar bisa menciptakan kemampuan dan kompetensi bagi peserta didik dalam menghadapi lingkungan nyata. Yang ketiga yaitu learning to be. Artinya pendidikan harus dapat membantu individu dalam memahami dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Yang keempat, learning to live together, yaitu pendidikan menekankan betapa pentingnya setiap orang untuk belajar hidup bersama orang lain. Dan itulah keempat pilar pendidikan yang direkomendasikan oleh UNESCO. Jika globalisasi akan sangat ditentukan oleh knowledge-based economy atau ekonomi berbasis pendidikan, maka pendidikan yang harus dikembangkan adalah pendidikan berbasis pengetahuan atau knowledge-based education. Dan mewujudkannya tentu saja memerlukan reformasi dan transformasi pendidikan secara menyeluruh, prosedural, sistematik, dan manajerial pada semua jalur dan jenjang pendidikan nasional. Mengenai reformasi dan transformasi pendidikan, kita telah mengetahui bahkan telah pernah melaksanakan pembelajaran secara online atau daring yang bisa disebut juga dengan e-learning atau pembelajaran berbasis elektronik. Dan sebenarnya apa manfaat pendidikan berbasis e-learning ini? Di bab 3 buku ini, pada poin E halaman 68, yaitu dampak penerapan e-learning bagi kemajuan pendidikan. Di sana jelaskan bahwa e-learning merupakan pendidikan berbasis komputer sejak dini mungkin, dan anak didik diajak untuk memahami manfaat komputer bagi kehidupan manusia, dan alasan komputer sekarang begitu dibutuhkan. Tujuannya agar anak didik tidak termasuk dalam kategori gagap teknologi. Karena e-learning ini menggunakan jaringan internet, maka segala bentuk informasi akan dengan mudah didapat melalui web sekolah, baik bahan kuliah, waktu UTS dan UAS, informasi terkait dosen bersangkutan, kegiatan seminar, dan lain-lain. Memang era sekarang adalah era IT, dan kita semua telah merasakan pengaruh positifnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hujair tahun 2004. Maka dengan teknologi informasi internet, ilmu pengetahuan dapat ditransmisikan pada kecepatan tinggi. Tuntutan kemampuan dan kesempatan untuk mengakumulasi, mengolah, menganalisis, menyintesis data menjadi informasi, kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat sangatlah penting bagi era saat ini.
Dengan dipergunakannya pendidikan secara e-learning ini, maka kita haruslah berpikir apa-apa saja dampak yang akan timbul. Tidak hanya dari segi positifnya saja, namun beberapa dampak negatif juga akan terlihat. Yang pertama yaitu pembiayaan e-learning. Pembiayaan adalah salah satu perhatian utama bagi pihak yang akan menyelenggarakan e-learning ini. Perlu diketahui bahwa ternyata pembiayaan sistem e-learning ini tidaklah murah dan dapat menimbulkan efek menggelembungnya biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh negara dan orang tua anak didik. Karena akan membutuhkan perangkat komputer, jaringan yang memadai, termasuk kecepatan mengakses data. Yang kedua yaitu tenaga pendidikan yang menguasai IT. Lembaga pendidikan harus menyediakan tenaga pendidik yang mampu menguasai IT dengan baik. Oleh karena itu, tenaga pendidik yang selama ini tidak terlalu mengerti tentang teknologi komputer diharuskan untuk menguasainya. Yang ketiga, efek bagi anak didik. Terkadang akan timbul beberapa anak didik yang sulit menangkap pelajaran, dan itu akan menimbulkan pengaruh bagi motivasi anak didik, seperti rasa frustasi, rasa terisolasi, ketakutan, dan bahkan rasa malu. Tetapi tentu tidak hanya dampak negatif saja yang akan timbul, namun dari segi positif juga akan ada. Seperti terpacunya anak didik untuk menyesuaikan diri dan siap bersaing dengan anak didik yang lainnya. Itulah berbagai dampak yang akan timbul saat melakukan pendidikan dengan sistem e-learning ini. Tentu saja tidak hanya dampak negatif saja yang akan timbul, namun dampak positif juga akan timbul. Salah satunya, anak didik akan dengan mudah menguasai IT. Seperti kata banyak pakar teknologi bahwa pada era sekarang semuanya akan berkembang begitu cepat dan tak terhentikan adalah hanya teknologi saja. Teknologi akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Orang yang tertinggal dan tidak mampu menyesuaikannya akan hanya menjadi penikmat atau pemakai saja tanpa pernah mengetahui proses pembuatannya dilakukan. Baiklah, itulah beberapa hal yang saya temukan saat membaca buku karya Dr. Rusli Yusuf MPD ini. Saya sangat berterima kasih karena telah mendengarkan saya dari awal hingga selesai. Jika ada kesalahan, saya ada Tigana memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.